Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kami dari kelompok 3A, yang alhamdulillah kami telah melaksanakan praktikum mengenai pemantulan dan pembiasan, dan insya Allah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang pemantulan dan pembiasan. Oke, untuk anggota dari kelompok 3A sendiri itu ada Anissa Puspawutami, terus Hanifal Febrian, Karena Sagita Kapur, dan Kazikra Juwita. Untuk pembahasan dari hasil diskusi kami mengenai pemantulan dan pembiasan, yaitu kita membahas tentang tujuan praktikum, alat dan bahan, teori dasar, prosedur kerja, tabel data dan pembahasan, kesimpulan dan lampiran. Oke, untuk mengenai tujuan praktikum dan alat dan bahan, itu akan saya sampaikan sendiri. Untuk tujuan praktikum, pada praktikum pemantulan dan pembiasan itu menentukan indeks. Yang pertama itu menentukan indeks bias suatu material dengan jalannya sinar dari material renggang ke material padat. Yang kedua itu menentukan indeks bias suatu material dengan jalannya sinar dari material padat ke material renggang. Yang ketiga, menentukan indeks bias suatu material yang belum diketahui dengan sudut datang tetap dan indeks bias medium 1 divariasikan. Dan yang terakhir, yang keempat itu menentukan sudut kritis suatu material. Oke, selanjutnya itu alat dan bahan, yang karena kita melakukan praktikum secara virtual, maka kita alatnya itulah laptop dan bahannya itu softwarenya sendiri, software mengenai pemantulan dan pembiasannya. Terus ada laser, medium, dan busur. Untuk teori dasar dan prosedur kerja yang akan disampaikan oleh saudari Karen Sagita. Pada Karen dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang teori dasar dari pemantulan dan pembiasan. Nah, apabila berkat cahaya atau sinar mengenai suatu medium, maka akan terjadi dua gejala. Yang pertama yaitu adanya pemantulan, dan yang kedua yaitu adanya pembiasan. Di mana pemantulan ini yaitu terjadi apabila berkas cahaya mengenai benda licin dan mengkilat. Nah, dari pemantulan ini ada dua jenisnya, yaitu yang pertama yaitu pemantulan teratur, di mana pemantulan teratur ini mengenai permukaan rata membentuk polanya yang teratur. Yang kedua yaitu adanya pemantulan baur, di mana pada pemantulan baur ini yaitu permukaannya tidak rata. Selanjutnya gejala yang terjadi yang kedua yaitu pembiasan. Nah, pembiasan ini terjadi apabila berkas cahaya mengenai benda bening. Nah, dari pembiasan ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu pembiasannya mendekati garis normal, di mana merambat dari medium renggang ke medium rapat. Selanjutnya, pembiasan yang menjauhi garis normal, di mana dalam pembiasan yang menjauhi garis normal ini merambat dari medium rapat ke medium renggang. Lanjut. Selanjutnya, syarat terjadinya pemantulan itu yang pertama yaitu sinar datang, sinar pantul, garis normal dan terletak pada bidang yang sama. Dan besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Apabila dua gejala ini terpenuhi, maka akan terjadi pemantulan. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya pembiasan. Yang pertama yaitu cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatannya dan sudut datangnya kecil dari 90 derajat, maka akan terjadinya pembiasan. Nah, apa itu indeks bias? Indeks bias merupakan perbandingan laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam suatu zat, atau N sama dengan C per V. Nah, prosedur kerja dari praktikum tentang pemantulan dan pembiasan ini, yaitu yang pertama
menentukan indeks bias suatu material dengan jalannya sinar dari material renggang ke material rapat. Ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama menyiapkan peralatan dan komponen yang dibutuhkan untuk praktikum tersebut. Lalu menetapkan medium pertama, di mana untuk medium yang material renggang merupakan medium yang pertama dan medium keduanya yaitu untuk medium padat. Nah, lanjut dengan menyalakan sumber cahaya dengan mengarahkan pada medium dengan memvariasikan sudut datang sinar tersebut. Lalu mengukur besarnya sudut pantul dan sudut bias cahaya serta mengukur intensitas cahaya untuk sinar bias dan sinar pantulnya. Dan pada praktikum ini memvariasikan sudut datang sinar untuk 10 variasi data dan mencatat hasil pengukurannya pada tabel 1. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan indeks bias suatu material dengan jalannya sinar material padat ke material renggang. Sekarang dari material padat ke material renggang. Nah, dapat dilakukan dengan yang pertama menetapkan medium pertamanya, yaitu pada medium pertama ini kita gunakan material padat. Dan untuk menetapkan medium keduanya yaitu dengan medium renggang. Lalu menyalakan sumber cahaya dengan mengarahkan pada medium dengan memvariasikan sudut datang sinar tersebut. Lalu mengukur besarnya sudut pantul dan sudut bias cahaya serta mengukur intensitas cahaya untuk sinar bias dan sinar pantulnya. Lalu dengan memvariasikan sudut datang sinar untuk 10 variasi data dan setelah melakukan percobaan tersebut mencatat hasilnya pada tabel 1. Nah, percobaan yang ketiga yaitu untuk menentukan indeks bias suatu material yang belum diketahui dengan sudut datang tetap dan indeks bias medium 1 divariasikan. Ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama men-setting medium kedua pada aplikasi yaitu misteri A dan menetapkan medium pertama yaitu udara. Lalu menetapkan besar sudut datang yang akan digunakan dan mengukur besar sudut bias yang terbentuk serta mengukur intensitas cahaya dan mencatatnya pada tabel 3A. Dan memvariasikan medium pertama yang digunakan dengan air, gelas, dan bahan rekayasa dan mencatat hasil pengukuran tersebut pada tabel 3A. Dan melakukan langkah yang sama dengan tabel 3A untuk tabel 3B dengan mengganti medium kedua dengan misteri B dan mencatat hasil pengukuran pada tabel 3B. Lalu percobaan yang keempat yaitu menentukan sudut kritis. Untuk menentukan sudut kritis ini dapat dilakukan dengan yang pertama men-setting medium kedua pada aplikasi dengan medium udara dan medium pertamanya dengan air. Lalu dengan menggerakkan sumber cahaya mencari sudut di mana sinar bias tidak akan muncul lagi. Dan selanjutnya mencatat data pengukuran pada tabel 4. Dengan cara yang sama, melakukan variasi untuk medium pertama dengan kaca, misteri A, misteri B, dan bahan rekayasa. Sekian untuk teori dasar dan prosedur kerjanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Saudari Karen untuk tabel dasta yang akan disampaikan oleh Anissa Puspa. Kepada Anissa Puspa dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tabel data. Nah, pada tabel data yang pertama ini, kita menentukan indeks bias dari material renggang ke material padat, di mana untuk material renggangnya kita gunakan udara dan material padatnya yaitu air. Nah, dari tabel data ini, maka kita akan menentukan nanti sudut datang dari material udara tadi. Kemudian kita ukur sudut biasnya. Nah, untuk indeks bias dari atau N2 ukurnya itu bisa kita lihat langsung dari aplikasi dan N2 hitungnya kita hitung menggunakan rumus. Kita variasikan sebanyak 10 data, maka akan didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, kami menggunakan sudut datangnya yaitu sebesar 10 derajat dan sudut biasnya terhitung yaitu 8 derajat. Nah, dari aplikasi dapat kita lihat bahwa indeks bias ukurnya yaitu sebesar 1,33. Kemudian indeks bias hitungnya kita ukur menggunakan rumus N1 kali sin theta 1 per sin theta 2. Di mana N1-nya tadi adalah 1 dikali dengan sin 10 derajat per
sin 8 derajat, maka dihasilkan 1,31. Nah, kemudian kita lakukan pencarian persentase kesalahannya menggunakan rumus N2 hitung dikurang N2 ukur per N2 hitung dikali 100%, maka didapatkan besar persentase kesalahannya yaitu sebesar 1,5%. Nah, pada tabel 1 ini, data 1 ini sudut bias lebih kecil dari sudut datang karena sinar berjalan dari material renggang ke material padat dan indeks bias renggangnya itu lebih kecil daripada indeks bias padat. Kemudian untuk tabel 1 data yang kedua, kami menggunakan sudut datangnya yaitu sebesar 12 derajat. Maka terhitung bagi kami bahwa sudut biasnya itu sebesar 9 derajat. Kemudian dengan N2 ukur yang sama yaitu 1,33, maka didapatkan N2 hitungnya menggunakan rumus tadi dan dihasilkan N2 hitungnya sebesar 1,33. Ketika kita masukkan ke rumus persentase kesalahan tadi, maka didapatkan persentase kesalahannya sebesar 0%. Nah, kesimpulan untuk data kedua ini juga sama seperti data yang pertama tadi. Untuk data ketiga, kami menggunakan sudut datang sebesar 15 derajat dan sudut biasnya 11 derajat, maka dihasilkan 1,5% untuk persentase kesalahannya. Untuk data keempat, kami menggunakan sudut datang sebesar 20 derajat dan didapatkan sudut biasnya sebesar 15 derajat, yang menghasilkan persentase kesalahan sebanyak 1,5%. Kemudian ini kita variasikan sebanyak 10 data, maka didapatkan penjabarannya seperti ini, pengisian tabel datanya, karena teman-teman pasti sudah pernah melakukan praktikum ini, karena untuk pengolahan datanya sama seperti data 1, 2, 3, dan 4 tadi. Kemudian untuk tabel data yang kedua yaitu menghitung indeks bias dari material padat ke material renggang, di mana material padatnya ini kami gunakan kaca atau gelas, sehingga N1-nya yaitu sebesar 1,5. Dan untuk material renggangnya itu kami gunakan udara, atau N2-nya itu sebesar 1,00. Sama seperti pada pengolahan data tabel yang pertama, maka kita variasikan sebanyak 10 variasi sudut datang, kemudian kita dapatkan juga sudut biasnya. N2 ukurnya juga kita lihat di aplikasi, dan N2 hitungnya kita hitung menggunakan rumus. Pada tabel data yang kedua ini, data yang pertamanya kami gunakan sudut datangnya sebesar 5 derajat, maka didapatkan sudut biasnya sebesar 8 derajat dan dihasilkan persentase kesalahan 0%. Nah, pada tabel ini, sudut bias lebih besar dari sudut datang karena sinar berjalan dari material padat ke material renggang, dan indeks bias renggangnya lebih kecil daripada indeks bias padatnya. Nah, pada data yang kedua, tabel kedua ini, sudut datangnya kami gunakan sebesar 10 derajat dan sudut biasnya didapatkan 15 derajat. Dihasilkan persentase kesalahannya yaitu sebesar 1,9 derajat. Begitupun untuk data ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 yang sama menggunakan rumus seperti pada pengolahan tabel 1 tadi. Maka didapatkan kesimpulan bahwa sudut datangnya kisaran 5-40 derajat dan sudut biasnya itu akan semakin besar seiring dengan pertambahan sudut biasnya tadi. Kemudian untuk tabel data yang ketiga, tabel data yang ketiga ini terbagi menjadi dua. Ada tabel data 3A dengan medium 2-nya yaitu misteri A dan theta 1-nya yaitu sebesar 10 derajat atau sudut datanya sebesar 10 derajat. Nah, nanti kita hitung untuk mediumnya di udara, berapakah theta R-nya dan N2-nya dan bagaimana jalannya sinar. Kita lihat ke pengolahan datanya. Yang pertama, untuk medium 1-nya yaitu udara, N1-nya dapat kita lihat di aplikasi yaitu sebesar 1,00. Kemudian didapatkan sudut kritisnya yaitu sebesar 4 derajat. Kemudian menggunakan
rumus N1 kali sin theta 1 per sin theta 2, maka didapatkan N2-nya itu sebesar 2,46. Kemudian, jalannya sinar dari renggang ke padat karena sudut bias yang terbentuk itu lebih kecil dari sudut datang. Kemudian untuk medium 1 yang air, N1-nya yaitu 1,33 dan sudut biasnya yaitu 5 derajat. Maka didapatkan N2-nya sebesar 2,45. Nah, jalannya sinar itu dari renggang ke padat sama seperti sebelumnya. Untuk gelas juga sama seperti sebelumnya, yaitu jalannya sinar dari renggang ke padat dengan N1-nya 1,50 didapatkan theta 2-nya sebesar 6 derajat dan indeks bias 2-nya yaitu sebesar 2,45. Nah, untuk bahan rekayasa ini kami menggunakan indeks bias sebesar 1,60 dengan theta 2 sebesar 6 derajat, maka didapatkan bahwa N2-nya itu sebesar 2,47 dan jalannya sinar dari material renggang ke material padat karena sudut bias yang terbentuk lebih kecil dari sudut datang. Nah, ini merupakan bentuk tabel data yang sudah jadinya, sudah kita isi berdasarkan pengolahan data tadi. Di mana karena N2-nya itu memiliki 3 variasi, maka kita gunakan N2 rata-rata, yaitu kita jumlahkan 2,46 ditambah 2,45 ditambah 2,45 ditambah 2,47 dibagi 4. Maka didapatkan hasilnya yaitu sebesar 2,46. Nah, kemudian untuk tabel 3B dengan medium 2-nya yaitu misteri B, dengan theta 1-nya kita tetapkan juga sebesar 10 derajat, maka kita gunakan juga seperti rumus sebelumnya. Dengan udara yang memiliki N1 sebesar 1,00, theta 2-nya 7 didapatkan N2-nya sebesar 1,41. Nah, jalannya sinar dari renggang ke padat sama seperti sebelumnya, karena sudut bias yang terbentuk lebih besar dari sudut datang. Kemudian yang kedua yaitu air. Dengan N1-nya yaitu sebesar 1,33, maka theta 2-nya yaitu sebesar 9 derajat. Maka dihasilkan N2-nya itu sebesar 1,41. Untuk gelas, dengan N1 sebesar 1,50 dengan theta 2-nya 11 derajat, maka dihasilkan N2 sebesar 1,41 dan jalannya sinar dari padat ke renggang. Untuk bahan rekayasa, dengan N1-nya yaitu sebesar 1,60 dan theta 2-nya sebesar 12 derajat, maka didapatkan N2-nya sama dengan 1,39. Nah, ini merupakan bentukan kesimpulan dari tabel data berdasarkan pengolahan yang telah kita dapatkan tadi. Dengan N2 rata-ratanya yaitu sebesar 1,40, di mana N2 rata-ratanya juga kita cari berdasarkan 1,41 ditambah 1,41 ditambah 1,41 ditambah 1,39 dibagi 4. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Anissa Puspautami yang menyampaikan tentang dari tabel 1 sampai ke tabel 3. Dan untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel 4, itu akan disampaikan oleh Kak Zikra. Pada Kak Zikra, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tabel data yang keempat, yaitu untuk menentukan sudut kritis. Untuk menentukan sudut kritis ini, kita menggunakan medium kedua adalah udara, sedangkan medium pertama kita variasikan itu air, kaca misteri A, B, dan bahan rekayasa. Untuk indeks bias yang pertama, untuk air adalah 1,33, kaca 1,5, misteri A 2,46, misteri B 1,4, dan bahan rekayasa 1,6. Untuk menentukan sudut kritis ini, ketika kita memberikan suatu sinar, maka sinar tersebut kita geser sampai sinar tersebut tidak dipantulkan lagi. Dari percobaan ini, kita dapatkan sudut kritis untuk air adalah 49 derajat, untuk kaca 42 derajat, misteri A 24 derajat, misteri B 45 derajat, dan
bahan rekayasa 39 derajat. Untuk menentukan sudut kritis ini, kita juga gunakan rumus sin theta C sama dengan N2 per N1. Theta C adalah sudut kritis, N2 adalah indeks bias medium kedua, sedangkan N1 indeks bias medium pertama. Secara perhitungan didapatkan sudut kritis air 49 derajat, kaca 42 derajat, misteri A 24 derajat, misteri B 45 derajat, dan bahan rekayasa 39 derajat. Sekian percobaan untuk sudut kritis. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah indeks bias suatu material dengan jalannya sinar dari material renggang ke rapat adalah berkisar 1,31 dalam pengukuran dan mendekati 1,31 dalam perhitungan menggunakan medium udara dan air. Sedangkan untuk indeks bias suatu material dengan jalannya sinar dari padat ke renggang adalah 1 menggunakan medium kaca dan udara. Kesimpulan ketiga, didapatkan indeks bias dari misteri A adalah 2,46 dan indeks bias dari misteri B adalah 1,4. Kesimpulan keempat, didapatkan sudut kritis dari medium air 58 derajat, kaca 42 derajat, misteri A 24 derajat, misteri B 45 derajat, dan bahan rekayasa atau kostum 39 derajat dengan medium keduanya adalah udara. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Kak Zikra yang telah menyampaikan pengolahan data dari tabel 4 dan menjelaskan mengenai tentang kesimpulan. Dan selanjutnya itu lampiran tabel 1, tabel 2, tabel 3A, tabel 3B, dan tabel 4. Ini ada kata-kata sedikit. Nah, bersama harap yang kupinta di bawah Lazuardinya Sang Jumatra, semoga ada titik temu antara kita, kamu, dan kita semua. Amin. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dari kelompok kami. Semoga hasil diskusi ini atau hasil presentasi kami ini berbuah manfaat. Saya perwakilan dari kelompok 3A. Mohon maaf dan saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.